Audio Jungle. Audio Jungle. Membeli bunga yang wangi ditanamnya di dekat jendela. Para penonton yang kami sayangi, perkenalkanlah kami dari tim Nelson Mandela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, sebelum memasuki ke dalam pemaparan argumentasi, izinkanlah saya untuk membuka perdebatan kali ini dengan terlebih dahulu memperkenalkan anggota dari tim kami, yaitu rekan saya Restu Putri Nilakandi sebagai pembicara pihak pro, dilanjutkan rekan saya Beth Anastasia sebagai pembicara pihak kontra, kemudian saya Cynthia Setia Ramadhani sebagai pembicara pihak netral yang akan membuka argumentasi serta pembicara kesimpulan dari silang perdebatan kali ini dengan mosi penguatan tata kelola dan efektivitas pemerintahan melalui revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Dewan juri yang terhormat, dalam pasal 4 UUD 1945 menyatakan bahwasannya Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan, yang berarti Indonesia merupakan negara dengan sistem presidensial, sehingga presiden sebagai kepala pemerintahan dibantu oleh menteri dalam menjalankan tugasnya sebagaimana di dalam pasal 17 UUD 1945, sehingga Dewan Juri, keberadaan kementerian ini hadir sebagai bentuk hak prerogatif presiden dalam sistem presidensial. Dewan Juri yang terhormat, dalam UU nomor 61 tahun 2024 perubahan atas UU nomor 39 tahun 2008 terdapat dasar tujuan dalam perubahannya, yakni dalam 3 poin utama yang berupa: yang pertama, penyesuaian kelembagaan kementerian, kemudian yang kedua, transformasi tata hubungan antar lembaga pemerintah dalam ranah eksekutif, kemudian yang ketiga, peningkatan akuntabilitas pelaksanaan undang-undang. Sehingga Dewan Juri, 3 poin tersebut dalam perubahan UU Kementerian Negara menjadi dasar mengapa undang-undang ini disebut memiliki tujuan untuk mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif. Dewan juri yang terhormat, konsep pemerintahan yang ideal ialah pemerintahan yang berdasarkan pada asas good governance, sehingga pada penerapan kementerian berindikator pada pengelolaan kementerian suatu negara yang harus efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini telah diakomodir dengan adanya AAUPB dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Sehingga Dewan Juri, apakah revisi Undang-Undang Kementerian Negara telah mendukung adanya penguatan tata kelola dan efektivitas pemerintahan yang mengarah pada pemerintahan yang ideal? Hal tersebut akan dijawab oleh pembicara kedua sebagai pihak pro dan pembicara ketiga sebagai pihak kontra. McLaughlin pernah berkata bahwa orang yang paling tidak bahagia adalah orang yang paling takut pada perubahan. Dewan juri yang terhormat, saya untuk pertama kalinya menegaskan secara lugas, mantap, dan berintegritas bahwasanya saya mendukung penuh mosi perdebatan kali ini. Dewan juri, perlu saya tegaskan terlebih dahulu bahwasanya revisi Undang-Undang Kementerian Negara tentu mendukung adanya penguatan tata kelola dan efektivitas pemerintahan. Kesetujuan ini didasari dengan normologis approach yang dinyatakan oleh Joachim Beckler dengan melihat pada 3 unsur utama, yakni yang pertama, dari segi otoritas atau pihak yang membuat peraturan, bahwa adanya perubahan Undang-Undang Kementerian Negara merupakan kewenangan DPR dalam menindaklanjuti pasal 17 ayat 4 Undang-Undang Dasar, serta menyesuaikan kebutuhan presiden dalam menjalankan pemerintahannya, sehingga secara otoritatif perubahan undang-undang ini merupakan pilihan yang sangat tepat. Yang kedua, dari segi institusional atau kelembagaan, bahwa sepanjang Indonesia berdiri, kabinet tanpa batasan jumlah menteri sesuai perubahan pasal 15 tentu akan berakibat pada jumlah menteri yang semakin bertambah, sehingga saya menyetujui perubahan ini sepanjang jumlah unsur organisasi di setiap kementerian negara dapat diperkecil sesuai kebutuhan presiden, yang juga telah diakomodir dengan perubahan pasal 9A. Dan yang ketiga, dari segi fungsional, bahwasanya ketika jumlah kementerian bertambah akibat dari pemecahan kementerian kepada tugas-tugas yang lebih spesifik, akan jauh lebih menjamin tercapainya tujuan pemerintahan selama 5 tahun ke depan, karena beban kerja tiap kementerian tentu berkurang, sehingga kinerja tiap kementerian akan lebih efektif dan efisien.
Jika dilihat dari pemisahan Kementerian Hukum dan HAM dalam Kabinet Merah Putih, maka beban kerja dari masing-masing Kementerian Hukum dan HAM akan jauh lebih berkurang, sehingga kedepannya pasti akan meningkatkan efektivitas dan penanganan pelanggaran HAM di Indonesia. Di lain sisi yang masih dalam segi fungsional, adanya perubahan pasal 25 telah mengakomodir agar lembaga kementerian, lembaga non-kementerian, serta lembaga non-struktural untuk secara sinergis bekerja sebagai satu sistem pemerintahan yang tentu akan menguatkan tata kelola pemerintahan sebab keseluruhannya berada di bawah naungan Presiden. Dewan Juri yang terhormat pun ketika nantinya rekanku tim kontra menanyakan bahwa perubahan Undang-Undang Kementerian Negara tepatnya pada pasal 15 akan menyebabkan pembengkakan pada APBN sebab jumlah kementeriannya yang tidak terbatas. Sejatinya hal tersebut tidak akan terjadi Dewan Juri, sebab yang perlu dilakukan ialah pembagian yang maksimal atas APBN yang ada kepada setiap kementeriannya. Ketika beban kerja setiap kementerian berkurang menjadi lebih spesifik sesuai dengan fungsinya, maka anggarannya pun akan menyesuaikan kepada beban kerja tersebut. Faktanya Dewan Juri, Kementerian HAM yang sudah berdiri sendiri hanya mendapatkan anggaran sebesar 60 miliar rupiah saja untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Dewan Juri pun ketika rekan berpikirku tim kontra mempertanyakan negara mana yang akan menjadi landasan berpikir atas kesetujuan ini, maka sejatinya hal tersebut tidak diperlukan, sebab berdasarkan non-transferability teori yang dinyatakan oleh Robert Sedman bahwa sistem hukum tidak bisa langsung ditransplantasikan dari satu negara kepada negara lainnya, karena pada dasarnya setiap negara memiliki cara masing-masing untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, sehingga pengaturan kementerian ini di setiap negara harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing negara tersebut. Maka dari itu Dewan Juri yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan daripada perubahan Undang-Undang Kementerian Negara ini, yakni terwujudnya penguatan tata kelola dan efektivitas pemerintahan, harus diseimbangi dengan pemenuhan atas 3 indikator dalam General Equilibrium Theory yang didukung oleh Lionel McKenzie dan juga William Jive, di mana indikator yang perlu dipenuhi meliputi yang pertama, dari segi leadership atau presiden dalam memilih para menterinya harus berdasarkan atas 6 indikator utama, yakni kompetisi, kompetensi, integritas, konstituensi, transparansi, dan juga akuntabilitas. Hal ini telah dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam memilih salah satu menterinya, yakni Natalius Pigai, selaku Menteri HAM yang memiliki pengalaman sebagai anggota Komnas HAM dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Yang kedua, dari segi normal interaction, bahwasanya ketika terjadi permintaan anggaran oleh menteri kepada Presiden haruslah dianggap sebagai sebuah interaksi yang normal dan bukan berdasarkan atas kedekatan politik atau faktor kepentingan lainnya. Yang ketiga, dari segi span control system, bahwasanya Menteri Koordinasi harus dapat menjamin adanya control system yang ketat dan terukur terhadap setiap kementerian yang berada di bawah pengawasannya. Maka dari itu, saya tetap mendukung kesetujuan terhadap mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Lex Regisit Superflua Pugnantia Incongrua. Hukum menolak hal-hal yang bertentangan dan tidak layak. Dewan Juri yang terhormat, rekan berpikirku dari tim pro dan pemerhati hukum sekalian, berdirinya saya di sini untuk menyatakan ketidaksetujuan saya secara tegas, lugas, dan berintegritas terhadap mosi perdebatan kali ini. Sebelum jauh menyelam ke dalam solusi yang tersolutif, izinkan saya untuk menekankan bangunan argumentasi yang komprehensif sekaligus membidas kerangka berpikir dari rekanku tim pro. Dewan Juri, perubahan Undang-Undang Kementerian Negara saat ini tidak sama sekali mengakomodir wujud dari tata kelola dan efektivitas yang dimaksud, seperti perubahan pada pasal 6A, 9A, dan pasal 15 yang hanya akan memberikan kewenangan berlebih kepada eksekutif. Sedangkan dalam teori The Limits of Presidential Prerogative Theory oleh John Locke telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban presiden kepada rakyat dalam menjalankan hak prerogatifnya harus memiliki batasan hukum dan akuntabilitas, yakni dengan tetap menjelaskan terkait kewenangan presiden dalam membentuk kementerian. Kemudian Dewan Juri, perubahan tersebut juga menghapus penjelasan pasal 10 dengan dalil untuk menindaklanjuti putusan MK yang juga dimasukkan sebagai konsideran menimbang. Namun sejatinya tanpa ditindaklanjuti melalui revisi undang-undang, putusan MK telah bersifat self-executing sehingga tidak dapat dijadikan sebagai rasio legis. Selanjutnya, yakni perubahan pada pasal 25 yang menambahkan lembaga non-struktural ke dalam garis komando presiden bersama lembaga pemerintah non-kementerian. Ini bukanlah langkah yang tepat karena mengingat pembentukan LNS bukan hanya berdasarkan peraturan presiden, namun juga lahir dari peraturan perundang-undangan
sehingga sudahlah tepat pasal 25 sebelum perubahan. Dewan Juri yang terhormat, tata kelola pemerintahan adalah kunci keberhasilan suatu negara, namun permasalahan dinamisasi pemerintahan selalu tersangkut pada struktur birokrasi yang besar, prosedur yang berbelit, hierarkis yang panjang, dan perilaku para pejabat yang korupsi. Neo Chen dalam Dynamic Governance Theory menekankan bahwa perlu adanya perbaikan pada tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan merujuk pada policy diffusion, yakni thinking ahead atau berpikir ke depan, thinking again atau berpikir kembali, thinking across atau berpikir sepanjang mengarah pada kebijakan yang adaptif. Sehingga perwujudan tata kelola yang baik bukan dengan memberikan perluasan kewenangan terhadap presiden dalam menjalankan pemerintahan, namun bagaimana presiden dapat berpikir ke depan dan berpikir kembali dengan normatif yang telah ada guna lebih memberikan kebijakan yang adaptif. Pun Dewan Juri, Indonesia bukan sedang mengalami permasalahan tata kelola pemerintahan yang krusial, mengingat ketika pandemi COVID-19 melanda, pemerintah berhasil menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan penanganan pandemi terbaik. Hal ini juga disampaikan dalam rapat panja penyusunan RUU Kementerian Negara bahwa pemerintah dengan kementerian dan lembaga-lembaga di luar kementerian telah mampu bekerja sama secara sinergis memperoleh pencapaian maksimal menangani kondisi darurat tersebut. Bukankah berarti tata kelola dan efektivitas pemerintahan telah terwujud sebelum adanya revisi Undang-Undang Kementerian Negara? Dewan Juri, perubahan tersebut juga akan memberikan dampak negatif, yakni gemuknya birokrasi pemerintahan dan pembebanan terhadap anggaran negara. Sebagaimana fakta berbicara bahwa terdapat 4 kementerian yang meminta kenaikan anggaran pada rapat kerja Komisi 6 DPR RI tahun 2025 dan Menteri HAM Kabinet Merah Putih yang meminta kenaikan anggaran menjadi 20 triliun. Ini tentu tidak sejalan dengan teori economic analysis of law oleh Richard Posner, yaitu klaim positif di mana presiden harus memaksimalkan kesejahteraan dengan cost seminimal mungkin dan benefit semaksimal mungkin, dan klaim normatif yakni efektivitas dapat diwujudkan melalui struktur yang telah ada bekerja sesuai dengan fungsinya. Dewan Juri, guna meningkatkan argumentasi menjadi satu tingkat lebih tinggi, marilah kita berkaca pada negara Amerika Serikat yang juga merupakan negara dengan sistem presidensial namun menganut konsep minimalis ministry, di mana manajemen pemerintahan menekankan pada efisiensi, pengurangan birokrasi, dan fokus pada fungsi inti pemerintah dengan mengakomodir kebutuhan masyarakat melalui agensi di luar kementerian dan berfokus pada kementerian yang kecil, bukan memperluas strukturnya. Sehingga Dewan Juri, tata kelola dan efektivitas pemerintahan dapat diwujudkan melalui pendekatan fungsi dan proses, bukan merubah struktur sebagaimana yang disampaikan oleh Mark Dusnet, yakni berdasarkan strategi pemerintah, taktis pemerintah, dan teknis pemerintah melalui Undang-Undang Kementerian Negara terdahulu. Dengan demikian, perlu dikembalikannya seluruh pasal perubahan menjadi sebagaimana bunyi-bunyi pasal tersebut sebelum perubahan dan membentuk lebih banyak badan atau lembaga di luar kementerian yang mengakomodir tata kelola dan efektivitas pemerintahan yang baik. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sampailah kita pada penghujung perdebatan kali ini. Setelah melakukan silang perdebatan yang cukup panjang terhadap mosi penguatan tata kelola dan efektivitas pemerintah melalui revisi UU Kementerian Negara, Dewan Juri pembicara kedua membawakan argumentasi kesetujuannya bahwa revisi UU Kementerian Negara mendukung penuh adanya penguatan tata kelola dan efektivitas pemerintahan yang didasari dengan normalogis approach, yakni dari segi autoritis, institusional, dan dari segi fungsional, serta menekankan bahwasannya salah satu perubahan yakni pada pasal 15 tidak berakibat terhadap pembengkakan APBN dengan pembagian anggaran, sehingga proposal solusi yang ditekankan pihak pro dilakukan melalui 3 indikator penguatan, yakni dari segi leadership, normal interaction, dan spend control system. Lalu Dewan Juri yang terhormat, apabila kita tilik kembali dari pihak kontra yang menolak mosi perdebatan kali ini, argumentasinya menyatakan perubahan UU Kementerian tidak mengakomodir tata kelola dan efektivitas pemerintahan karena seluruh pasal perubahan hanya berdalih pada hak prerogatif presiden dan akan berdampak pada gemuknya birokrasi serta membantah pihak pro terkait anggaran negara, yang dimana seharusnya tata kelola pemerintahan terwujud melalui dynamic governance theory, yakni bukanlah memperluas kewenangan presiden, namun bagaimana presiden dapat berpikir ke depan dan berpikir kembali terhadap kebijakan yang dikeluarkan, sehingga proposal solusi yang ditekankan yaitu harus dikembalikannya seluruh pasal sebelum perubahan menjadi sebagai bunyi-bunyi pasal tersebut dan membentuk lebih banyak badan atau lembaga di luar kementerian guna mengakomodir efektivitas pemerintahan
pemerintahan. Dengan begitu, berakhirlah perdebatan kita pada hari ini. Semoga memberi pemahaman yang berarti. Nelson Mandela pamit undur diri. Cukup sekian dan terima kasih.